Nabi itu kalau kemana-mana dinaungi oleh awan. Bagaimana? Nabi kan hidup di Jaziratul Arab, di tanah Arab, padang pasir, terik, panas. Tetapi mukjizat dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu keistimewaannya, Nabi kalau berjalan itu ada awan di atas kepalanya itu yang menaungi Rasulullah sehingga nggak kena terik matahari. Tiap jalan begitu, kemana Nabi pergi tuh awan ngikutin Nabi Muhammad, jadi nggak kena terik matahari. Tudhilluhul ghamamah tuti'uhus sahaib. Awan patuh kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana patuhnya? Nabi kalau bilang sama awan, ayo mendekat tuh awan. Ini mukjizat yang disaksikan oleh para sahabat. Nabi bilang turun hujan, itu awan menurunkan hujan. Nabi bilang berhenti dari hujan, dia berhenti, nggak turun hujan. Nurut dengan perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada satu kali terjadi kemarau panjang di Jaziratul Arab. Sebab kan kalau kemarau terjadi, ini orang-orang yang hidup di tengah padang pasir, orang-orang Arab ini nggak bisa hidup. Mereka mau minum dari mana? Air mereka dari mana? Sumber kehidupan dari mana? Kalau nggak turun hujan, mati mereka. Kemarau panjang, hujan nggak kunjung datang, nggak kunjung turun. Sampai satu kali Nabi SAW lagi sholat Jumat di masjidnya bersama para sahabat, datang satu orang Arab Badui dari gunung, masuk ke masjid, ngelangkain orang-orang, hingga ini orang berdiri depan Nabi Muhammad SAW. Saat itu Nabi lagi khutbah Jumat, dan si Arab Badui ini bilang, ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, ternak kami semua mati, sawah kami semua gagal panen, kebun kami semuanya hancur. Apa sebabnya? Kemarau yang panjang ini. Kemarau panjang saat itu melanda bangsa Arab. Terus ini Arab Badui bilang, ya Rasulullah, engkau adalah Rasulullah utusan Allah, angkat kedua tanganmu, minta kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Saat itu Nabi lagi khutbah Jumat, Nabi angkat kedua tangannya sambil berdoa kepada Allah, Allahumma asqina wa aghithna, ya Allah turunkan hujan kepada kami. Diulangi 3 kali oleh Rasulullah SAW. Itu kemarau panjang berbulan, hampir setahun penuh nggak ada turun hujan. Begitu Nabi berdoa, awan mendung berdatangan dari berbagai tempat. Mulai kedengaran suara geledek, kilat kelihatan. Ini Nabi baru doa. Nabi kalau khutbah Jumat pendek, nggak panjang kayak kita. Sebentaran, nggak sampai 10 menit Nabi Muhammad khutbahnya. Itu belum selesai khutbah, awan dari mana-mana udah datang penuh. Nggak turun dari mimbar, melainkan tuh hujan udah turun dengan derasnya berkat doa Nabi Muhammad SAW. Sampai diriwayatkan ketika Nabi sholat, itu kan masjidnya Nabi nggak pakai karpet begini, pasir, atapnya juga nggak pakai genteng, pakai daun korma, pelepah korma dikumpulin, ditumpuk, sehingga kalau turun hujan deras ya bocor. Itu diriwayatkan Nabi sujud pada saat sholat Jumat itu, sujud di atas lumpur. Saking apa derasnya hujan sampai bocor, sampai membasahi itu masjidnya Nabi Muhammad yang dari pasir tuh lantainya. Jadi kalau udah kena air berarti jadi lumpur. Nabi sujud di atas lumpur. Keluar selesai sholat, itu di luar hujan udah begitu deras. Sahabat lepas sholat Jumat mau pulang bingung. Nabi keluar tuh dari masjid, depan pintu masjid, ngeliat jalanan udah banjir sampai selutut. Berkat doanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Nabi Muhammad ngelihat begini gembira luar biasa. Hujannya bawa berkah, nggak bawa banjir kayak kita sekarang. Bawa berkah, Nabi gembira. Teringat dengan syair yang dulu digubah oleh Abu Talib. Abu Talib juga pernah kejadian yang sama, doa sama Allah, kepada Allah berkat Nabi Muhammad Allah turunkan hujan, hingga Abu Talib mengubah syairnya yang indah memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa abyadun yustasqal ghamamu biwajhihi thibalul yatama ismatun lil aramili. Abu Talib bilang, ini Nabi Muhammad wajah yang putih terang bercahaya, dengan berkat wajah ini kami memohon hujan, dan diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.